warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah Ramadhani dengan NIM 2314010206 dari kelas BAIA. Di sini saya akan menayangkan sebuah video tentang mata kuliah Tafsir Tarbawi tentang tafsiran Quran Surah At-Tahrim ayat 10 sampai ayat 12. Baiklah, yang pertama-tama di sini saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kana tahta 'abdaini min 'ibadina shalihaini fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma minallahi syai'an wa qila udkhulan nara ma'ad dakhilin. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Shadaqallahul azim. Yang mana kandungannya di sini ayat 10 menjelaskan bahwa Allah memberikan perumpamaan bagi orang-orang kafir melalui kisah istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Meskipun mereka adalah istri dari dua orang nabi yang soleh, kedekatan mereka secara keluarga itu menyelamatkan mereka dari azab Allah karena mereka berkhianat terhadap ajaran yang dibawa oleh suaminya. Kemudian relevansinya dalam pendidikan, dalam konteks pendidikan sangat penting sebagai pelajaran moral dan spiritual, yang mana ayat ini menunjukkan bahwa dalam pendidikan terutama pendidikan agama dan karakter, Quran Surah At-Tahrim ayat 10 menegaskan bahwa lingkungan yang baik tidak menjamin seseorang menjadi baik jika tidak ada kesadaran dan usaha pribadi untuk menerima kebenaran. Kemudian ayat ini juga mendorong peserta didik untuk bertanggung jawab secara pribadi terhadap iman dan perilaku mereka, serta tidak bergantung pada status atau keturunan untuk memperoleh kemuliaan di hadapan Allah. Dalam praktik pendidikan, ini berarti pentingnya menanamkan nilai keikhlasan, keimanan yang mandiri, dan pemahaman yang mendalam, bukan sekadar formalitas atau ikut-ikutan lingkungan. Kemudian kesimpulannya, Quran Surah At-Tahrim ayat 10 yang mana mengajarkan bahwa kedekatan dengan orang-orang soleh tidak menjamin keselamatan jika tidak disertai dengan iman dan ketaatan pribadi. Dalam konteks pendidikan, ayat ini menegaskan pentingnya tanggung jawab individu dalam menerima dan mengamalkan nilai-nilai kebaikan. Kemudian kandungan ayat 11, yang mana ayat 11 menggambarkan bahwa meskipun istri Fir'aun hidup dalam lingkungan yang penuh kekufuran dan kekejaman, ia tetap teguh dalam keimanan. Ia memohon perlindungan kepada Allah
dan mengingatkan kehidupan yang kekal di surga. Bukan kekuasaan di duniawi, yang mana ini menunjukkan kekuatan iman pribadi yang mampu mengalahkan tekanan lingkungan. Kemudian relevansinya dalam pendidikan, ayat ini sangat relevan untuk dunia pendidikan karena menunjukkan bahwa lingkungan buruk tidak menjadi alasan untuk tidak beriman. Peserta didik diajarkan bahwa mereka bisa tetap teguh pada nilai-nilai kebaikan walaupun berada di lingkungan yang negatif. Kemudian keteguhan hati dan kekuatan doa penting dalam menghadapi tantangan hidup. Pendidikan karakter harus menanamkan ketaatan, keberanian moral, dan semangat spiritual. Kemudian perempuan pun bisa menjadi teladan keimanan. Ini memperkuat nilai kesetaraan dalam memperoleh derajat keimanan dan surga. Kemudian kesimpulannya, Quran Surah At-Tahrim ayat 11 ini menunjukkan bahwa keimanan yang kuat dapat bertahan dalam lingkungan yang buruk, sekalipun, sebagaimana yang ditunjukkan oleh istri Fir'aun. Dalam pendidikan, ayat ini mengajarkan pentingnya membina keimanan yang kokoh dan karakter yang tangguh, serta memotivasi peserta didik untuk tidak terpengaruh oleh lingkungan negatif, tetapi tetap berpegang teguh pada nilai kebenaran dan memohon pertolongan kepada Allah. Kemudian kandungan Quran Surah At-Tahrim ayat 12, yang mana di sini kandungannya menggambarkan keteladanan Maryam binti Imran sebagai sosok perempuan yang menjaga kehormatannya, membenarkan kalimat-kalimat Allah serta termasuk orang-orang yang taat. Allah memuliakan Maryam dengan meniupkan ruh darinya ke dalam dirinya yang kemudian melahirkan Nabi Isa alaihissalam sebagai bukti kekuasaannya. Maryam digambarkan sebagai pribadi yang menjaga diri dari perbuatan keji, taat kepada perintah Allah dan beriman kepada wahyu-wahyunya. Kisah ini menunjukkan betapa pentingnya kesucian, keimanan, dan ketaatan kepada Allah dalam hidup seorang hamba. Kemudian relevansinya dalam pendidikan dapat dilihat dari pentingnya menanamkan nilai kesucian, tanggung jawab moral, dan spiritualitas dalam diri peserta didik, yang mana di sini Maryam dapat dijadikan teladan dalam pembinaan karakter, terutama dalam membentuk pribadi yang kuat dalam menjaga diri dari pengaruh negatif, patuh terhadap nilai agama, serta memiliki komitmen terhadap kebenaran dan keimanan. Pendidikan ideal tidak hanya mengajar kecerdasan intelektual, tetapi juga membentuk insan yang bermoral, beriman, dan bertanggung jawab terhadap dirinya dan Tuhannya. Kemudian yang mana di sini dapat disimpulkan dari ayat ini mengajarkan bahwa kesucian, ketaatan, dan keimanan adalah nilai utama yang perlu dijaga dan diteladani dalam kehidupan. Dalam konteks pendidikan, ayat ini menjadi inspirasi penting dalam membangun karakter peserta didik yang berakhlak mulia, yang beriman, serta memiliki integritas spiritual yang tinggi. Mungkin cukup sekian penayangan video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.